Penahanan Bahar bin Smith bukan demokrasi yang mati, tapi mulutnya yang gak terkendali. Sebelum menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari 2022 lalu, Bahar bin Smith sempat berujar seperti ini. Saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau saya nanti tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk ketidakadilan dan demokrasi sudah mati di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Bahar yang belum lama bebas dari penjara setelah menjalani hukuman akibat tindak kekerasan. Akibat tindak kekerasan tersebut, kini menjadi penghuni Polda Jabar setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berbau sara. Saya sih setuju dengan kembali dikandangkannya Bahar bin Smith yang oleh polisi dinilai berpotensi menghilangkan barang bukti jika tidak langsung ditahan. Sementara soal perkataan demokrasi yang mati, sebaiknya jangan terlalu digubrislah. Ini kan mirip dengan reaksi orang-orang yang sebarisan atau mirip dengan perilaku Bahar bin Smith yang merasa bebas dan berhak berkuar apa saja. Tetapi setelah didapati ada dugaan kuat pelanggaran hukum, langsung berlindung atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. Ini juga mirip perilaku kelompok yang gemar melakukan aksi massa, lagi-lagi atas nama demokrasi. Tetapi dalam menyuarakan pendapat sambil melakukan aksi anarkisme hingga pemukulan terhadap aparat dan penghinaan terhadap pemimpin negara. Mirip pula alasannya dengan mereka yang gemar coret-coret di dinding, tembok, dan fasilitas umum atas nama kebebasan berekspresi, tanpa mempedulikan tindakan mereka yang tak jarang melanggar hak atau merusak properti orang lain. Jadi, bisakah dibilang bukan demokrasi yang mati, tetapi mulut dari si Bahar yang nggak bisa dikendalikan? Betul begitu kan, saudara-saudara? Jika demokrasi mati dan kebebasan berpendapat diberangkus oleh rezim Jokowi ini, kemungkinan besar justru orang seperti Bahar bin Smith hanya akan tinggal kenangan atau tinggal nama. Setidaknya vonis penjara seumur hidup dengan tuduhan subversif atau pemberontakan kepada pemerintah yang sah akan dialami. Jika demokrasi disebut mati, maka orang-orang yang gemar berteriak kriminalisasi ulama akan dihadapkan ke meja pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan mereka. Ini juga rasanya akan berlaku bagi media yang dianggap memberikan ketidakbenaran, fitnah, hingga serangan secara terbuka lewat media sosial atau tayangan YouTube. Dan bentuk ketidakadilan macam apa yang ada di benak Bahar bin Smith? Karena manusia seperti dirinya yang kerap menebar provokasi dan ujaran kebencian secara terbuka, memang pantas untuk dibawa ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
perkara nanti dia dinyatakan bersalah atau divonis bebas. Biarlah keputusan pengadil dan ketokan palu persidangan yang akan membuktikan semuanya. Alasan polisi terkait kekhawatiran Bahar bin Smith akan menghilangkan barang bukti sebenarnya juga sangat beralasan. Manusia dengan tabiat dan perangai pemarah yang sukar berubah seperti Bahar bin Smith ini memang diyakini dapat berbuat apapun agar sedapat mungkin bisa mengelak dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Misalnya barang buktinya hilang, kan tuntutan terhadap dirinya di persidangan otomatis melemah, ya kan? Meski kita juga sebaiknya tidak terlalu underestimate dengan kinerja kepolisian, yang pastinya jauh lebih cerdik daripada Bahar untuk mengamankan bukti-bukti yang diperlukan untuk menjerat Bahar agar tidak lolos begitu saja dari hukuman melalui vonis pengadilan nantinya. Dalam hal ini kita perlu angkat topi dengan kinerja aparat kepolisian yang dengan tegas dan tanpa basa-basi langsung menahan Bahar guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Memang tak perlu berlama-lama untuk menghadapi atau menangani orang seperti Bahar dan orang yang sejenis dengan perilakunya, karena ada potensi untuk membuat gaduh, juga memperdaya orang-orang yang sudah kadung terbius oleh pesona dan terhasut oleh pengajaran yang disampaikan. Akhirnya kita harapkan dan doakan semoga kinerja penegak hukum kita semakin sangar, tegas, dan berani dalam mengamankan dan tidak memberi ruang gerak lebih banyak kepada manusia-manusia yang kerap menebar provokasi dan ujaran kebencian di negeri ini. Siapapun dia, kalau dinilai sudah kelewatan, langsung saja dipanggil. Dan kalau tidak mau datang, ya ditangkap saja di rumahnya. Gitu saja kok repot. Bahar, semoga kali ini ente tidak berubah di depan penyidik ya. Ente nggak mau gara-gara dianggap nakal, terus hukuman jadi lebih lama karena dianggap tidak kooperatif hingga melawan petugas dalam masa penyidikan, bukan?